Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share YouTube channelnya Dr. Handono Official. Salam dari saya Billy Saputra, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Dr. Handono Official. Sesuai banyaknya permintaan yang masuk, untuk kali ini kita akan membahas menopause. Yang pertama, apakah itu menopause? Menopause artinya haid yang berhenti, baik karena faktor-faktor fisiologis atau normal, atau karena penyebab yang lain. Untuk wanita di Indonesia, rata-rata menopause terjadi pada usia 50 tahun. Namun, hal itu tergantung juga pada berbagai faktor-faktor yang lain. Ya, misalnya faktor stres, faktor gaya hidup, kemudian adanya penyakit-penyakit lain seperti diabetes, gangguan hormon, bahkan penyakit-penyakit yang psikologis seperti keinginan ingin cepat hamil, itu pun bisa membuat haid berhenti dengan tiba-tiba. Ya. Semakin dini atau semakin cepat seorang wanita mengalami menstruasi yang pertama, maka akan berakibat biasanya menopause-nya akan semakin mundur. Ya, jadi semakin cepat seorang mendapat haid, maka akan semakin mundur seseorang mengalami menopause. Biasanya menopause itu bisa ditentukan apabila sudah 1 tahun seorang wanita tidak mengalami haid. Kemudian sebelumnya biasanya ada gejala, yaitu siklus haidnya menjadi lebih jarang dan juga lama durasi haidnya kadang-kadang menjadi lebih lama. Namun sebelum menopause ada yang disebut gejala-gejala pramenopause. Ya, ini kadang disamakan atau disingkat dengan gejala PMS. Nah, padahal berbeda lagi ya. Kalau PMS itu adalah keluhan-keluhan menjelang akan haid ya, premenstrual syndrome. Kalau pada saat menopause itu kita mengenal yang disebut dengan masa klimakterium. Ya, klimakterium itu terjadi sekitar 5 tahun sebelum menopause sampai 5 tahun sesudah menopause. Ya. Jadi kenapa muncul gejala-gejala klimakterium ini? Karena menjelang menopause, fungsi dari indung telur atau ovarium dalam menghasilkan hormon estrogen atau hormon kewanitaan itu mengalami penurunan. Nah, penurunan inilah yang menyebabkan berbagai gejala. Ada 3 gejala utama. Yang pertama adalah gejala secara fisik. Yang sering dikeluhkan oleh wanita-wanita adalah biasanya timbul rasa panas di sekujur tubuh, di wajah, di badan, sehingga pun berakibat sering berkeringat, baik siang maupun di malam hari. Kemudian gejala fisik yang lain, jantung berdebar, kemudian merasa cepat lelah, kemudian kulit, ya daerah kulit terutama menjadi lebih berkerut, rambut menipis, ada yang mengalami sakit kepala, pengeroposan tulang,
Dan yang lebih ditakutkan lagi oleh para wanita adalah terjadinya kegemukan. Ya, kegemukan yang kurang bagus karena biasanya lemak-lemaknya akan menumpuk di daerah pinggang dan perut. Gejala utama yang kedua adalah gejala secara psikologis. Ya, pada wanita menjelang menopause, baik secara psikologis maupun akibat menopause itu sendiri, sering timbul kecemasan. Kecemasan, kemudian emosi yang labil, menjadi lebih mudah marah, kemudian daya ingat, memori bisa menurun, dan kemampuan untuk fokus atau berkonsentrasi pun menjadi menurun. Ya, memang akibat selain dari penurunan hormon estrogen, juga secara alamiah setiap orang akan merasa cemas dan takut menghadapi penuaan. Apalagi seorang wanita, menopause itu adalah suatu perubahan besar dalam hidupnya. Karena setelah bertahun-tahun mengalami haid yang teratur, tiba-tiba haidnya menjadi berhenti. Kemudian gejala yang ketiga, akibat masa-masa menjelang menopause ini adalah dalam hal reproduksi atau seksual. Yang pertama, mungkin keinginan atau nafsu seksual menjelang menopause menjadi menurun. Yang kedua, mungkin payudara menjadi lebih lunak, lebih peot begitu ya. Kemudian di organ intim juga terjadi perubahan, yaitu berkurangnya lubrikasi atau cairan vagina menjadi lebih sedikit. Nah, ini berakibat libido atau nafsu seksual yang sudah menurun tadi disertai cairan pada vagina yang mengering, maka akan menyebabkan rasa sakit saat berhubungan seksual. Ya, bagaimana sahabat sehat semua? Apakah pembahasan mengenai menopause ini membuat ibu-ibu sekalian atau sahabat-sahabat yang masih muda pun menjadi takut dengan masa menopause? Ya, tentu tidak perlu ditakuti. Ya. Yang pertama, tentu harus mengubah pola hidup lebih sehat, ya. Sejak muda, apalagi semakin tua, di saat tadi ada efek-efek fisik dari berkurangnya hormon estrogen terhadap tubuh, harus lebih rajin berolahraga. Dengan olahraga, maka tulang yang dilatih dan selalu beraktivitas akan terhindar dari terjadinya osteoporosis atau keropos tulang. Karena yang paling ditakuti pada wanita menopause adalah keropos tulang yang berakibat tulang menjadi mudah patah. Yang kedua, harus memperbanyak makanan yang berserat, menghindari makanan-makanan yang berlemak, menjaga berat badan agar tetap ideal. Ya, karena bila berat badan tidak ideal, berlebihan, akan berisiko terjadi beban pada tulang-tulang, menjadi pengapuran sendi. Kegemukan juga akan menyebabkan lebih mudah terkena hipertensi, kolesterol, diabetes, dan penyakit-penyakit yang lain. Lalu ada juga beberapa wanita yang pola hidupnya tidak sehat, seperti suka merokok, selalu dalam keadaan stres, menggemari makanan-makanan yang berlemak. Tentu semua itu harus ditinggalkan.
Lalu agar aman dan nyaman, lancar menghadapi menopause, apabila memiliki penyakit-penyakit lain seperti tekanan darah tinggi, diabetes, harus terkontrol dengan baik. Ya, selain dari mengubah pola hidup tadi, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, para ahli di Amerika, Eropa, dan di Asia telah banyak meneliti bagaimana solusi menghadapi menopause. Karena pada zaman yang semakin modern ini, masa menopause itu akan semakin mundur. Mungkin dulu pada zaman tahun 1950 sampai awal-awal abad ke-20 itu menopause sudah datang pada umur 40-an. Namun pada zaman sekarang banyak wanita yang menopause-nya di atas umur 50 tahun, sehingga tentu perlu didukung, dibantu agar tidak banyak keluhan yang timbul akibat proses menopause itu sendiri. Yang pertama diteliti adalah menggunakan HRT. HRT adalah singkatan dari Hormone Replacement Therapy atau terapi penggantian hormon. Karena menopause sudah diketahui terjadi penurunan pada hormon-hormon. Ya, baik hormon estrogen, hormon kewanitaan yang membuat kulit menjadi halus, yang membuat peredaran darah menjadi lancar, dan juga mempengaruhi psikologis seorang wanita. Dilakukan penelitian dengan jumlah sampel atau peserta penelitian yang besar dan juga dipantau dalam waktu yang lama. Ya, diberikan hormon estrogen, diberikan hormon tunggal maupun hormon kombinasi. Nah, di sini penelitian tidak dapat menyimpulkan dengan pasti apakah terapi penggantian hormon tadi bisa diberikan pada semua wanita yang menopause. Ya, karena ternyata pemberian hormon juga apabila berlebihan memiliki beberapa efek samping. Ya, diantaranya bisa mengganggu pembekuan darah, bisa meningkatkan insiden kanker, bisa menyebabkan juga gangguan pendarahan, gangguan jantung, bahkan meningkatkan risiko stroke. Nah, jadi untuk wanita sahabat sehat semua, saat kita menghadapi menopause, siapkanlah psikis dengan semangat, tidak perlu takut, karena menopause itu sendiri adalah proses yang alami. Semua akan mengalami, dan apabila timbul keluhan-keluhan yang sangat mengganggu, yang menghambat aktivitas sahabat semua, bisa kita kontrol kepada dokter untuk diperiksa permasalahan apa yang menyertai masa menopause pada sahabat semua. Nanti akan dipilihkan obat yang terbaik. Obat-obatannya apabila keluhannya misalnya pada rasa keluhan panas, berkeringat, rasa lesu, keropos tulang, maka bisa diberikan suplemen estrogen, baik yang tunggal maupun yang kombinasi. Ada juga yang mengeluh misalnya nyeri saat berhubungan intim. Nah, itu menandakan bahwa estrogen di dalam organ intimnya menurun.
nanti ada suplemen yang berbentuk jelly, ya, bisa dioleskan saat berhubungan intim. Kemudian efek menguntungkan yang lain dari penggunaan terapi pengganti hormon tadi adalah misalnya bisa mencegah keropos tulang, bisa menghambat dan mencegah penyakit jantung koroner. Kemudian yang tadi setelah disebutkan bisa membuat hubungan intim menjadi lebih nyaman, lalu bisa mencegah berbagai penyakit degeneratif seperti gangguan pada mata, ya, yang disebut dengan macular degeneration. Kemudian bisa juga mencegah beberapa jenis kanker seperti kanker usus besar, kanker anus, dan sebagainya. Namun tentu dokter akan mempertimbangkan siapa yang cocok untuk mendapat terapi pengganti hormon tadi, atau ada kontraindikasi tertentu, ya. Seperti misalnya apabila seorang menderita kanker rahim, kanker payudara, maka dilarang menggunakan terapi pengganti hormon pada menopause. Kemudian yang memiliki riwayat gangguan penyumbatan pada pembuluh darah balik seperti DVT, seperti stroke, atau memiliki gangguan jantung, itu juga merupakan kontraindikasi dari pemberian terapi pengganti hormon. Nah, lalu ada yang bertanya kemarin bahwa bagaimana cara yang lebih alami atau cara yang aman, tidak memiliki efek samping dalam melalui masa-masa menopause. Ya, para ahli banyak meneliti, misalnya di Jepang, ya, ada di suatu pulau namanya Okinawa. Itu wanita-wanitanya selain umurnya panjang, juga diketahui mengalami masa menopause yang sangat lancar, sangat sehat dan nyaman. Mereka diteliti ternyata dalam makanan sehari-harinya banyak mengandung yang namanya fitoestrogen. Artinya estrogen yang berasal dari tanaman. Estrogen yang alami bisa dikonsumsi karena tidak memiliki efek samping dan juga banyak terdapat di sekitar kita. Ya, yang sangat gampang atau sangat umum kita makan sehari-hari adalah tahu dan tempe. Ya, ternyata pada kacang kedelai, baik berbentuk susu, berbentuk tahu, tempe, memiliki kadar fitoestrogen yang tinggi. Maka kita banyak melihat orang-orang yang suka makan tahu tempe, itu selain kulitnya lebih bagus, lebih cerah, juga apabila dikonsumsi secara rutin, mencegah gejala-gejala menopause tadi. Kemudian terdapat juga pada sayur-sayuran seperti kacang panjang, kemudian buncis, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, kacang polong, kacang merah, dan sebagainya. Nah, berarti tentu saja daripada kita mengkonsumsi estrogen yang berbentuk obat yang memiliki kadar yang lebih tinggi dan juga memiliki aturan-aturan dan efek samping, maka jauh lebih praktis, murah, dan aman menggunakan fitoestrogen. Ya, seperti yang disebutkan tadi, kacang kedelai, buncis, kacang panjang, kacang polong, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ya, baiklah, mudah-mudahan sahabat sehat semua memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai apa itu menopause, bagaimana menopause terjadi, dan bagaimana cara melewatinya. Ya.
Oh iya, ada satu pertanyaan pemirsa yang menanyakan, bagaimana menopause yang terjadi secara dini atau belum saatnya haid tiba-tiba berhenti? Ya, memang menopause itu rata-rata terjadi setelah masa kesubur seorang wanita selesai. Ya, rata-rata antara 30 tahun itu. Jadi selama 30 tahun itu sel telur yang dihasilkan itu akan keluar secara teratur, kecuali pada masa hamil, masa belum haid. Maka menopause terjadi bila jatah atau kuota sel telur yang ada sudah habis. Namun ternyata pada orang-orang tertentu menopause bisa terjadi lebih cepat. Ya, tentu saja yang sangat ekstrim terjadi ya. Terjadi menopause setelah operasi pengangkatan ovarium atau indung telur. Ya, indung telur yang terdapat 2 buah, apabila satu dan lain hal harus diangkat, maka pada wanita tersebut akan terjadi menopause dini. Ya, ini operasi yang diangkat ya, diangkat indung telurnya. Kalau hanya operasi seperti tubektomi untuk KB mantap, KB yang permanen, yaitu hanya diikat saluran telurnya, itu indung telur tetap menghasilkan estrogen sehingga tidak terjadi menopause dini. Kadang-kadang menopause dini terjadi pada orang-orang yang berpenyakit tertentu seperti pasien diabetes. Ya, karena diabetes itu sendiri mengganggu aliran darah ke semua organ termasuk ke indung telur. Kemudian adanya penggunaan obat-obatan. Obat-obat itu ada yang merusak ovarium, merusak fungsi indung telur. Kemudian adanya penyakit miom, adanya penyakit pada kelenjar gondok, atau ada satu kejadian menopause akibat seseorang sangat ingin memiliki anak. Ya, jadi ini terjadi karena bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Itu bisa otak dan pikiran seorang wanita sangat ingin hamil sehingga haidnya akan berhenti sampai 9 bulan lebih, dan bahkan terjadi perut pun membesar seolah-olah sedang hamil. Ya, jadi ini memang betapa pentingnya faktor psikologis, pikiran, dan kondisi emosi kita terhadap adanya suatu penyakit. Tapi rata-rata apabila terjadi di usia 40-50 tahun, itu adalah menopause yang natural. Memang kuota sel telur di dalam indung telur sudah habis. Nah, baiklah sahabat sehat semua, sampai jumpa. Dan jangan lupa selalu kembali ke channel Dr. Handono Official untuk mendapatkan info-info yang bermanfaat mengenai kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.